Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat kita bertemu kembali hari ini 26 Desember 2021. Oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kita berada di minggu terakhir dalam tahun 2021 ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, sama-sama kita ingat doa kita di akhir tahun lalu. Tentunya kita berdoa, Tuhan, biarlah Tuhan menolong kita di tahun depan, tahun yang baru, di tahun yang sudah kita lewati bersama-sama ini. Dan kalau kita boleh ada pagi ini, penuh kuat, sehat, sukacita, anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita semua. Kita tahu bersama bahwa semua yang kita alami, rasakan semua karena berkat kasih pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tentunya pagi ini kita siapkan hati kita. Kita sama-sama datang bersyukur kepada Tuhan. Memuji, memuliakan Tuhan. Sebab tidak ada yang dapat kita lakukan dalam hidup ini selain hanya memuji, memuliakan nama Tuhan. Pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akan berdoa dan kita akan masuk dalam ibadah kita hari ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ada di hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Kami rindu untuk memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau hari ini. Sebab kami menyadari tidak ada yang dapat kami lakukan yang terbaik dari hidup kami selain hanya memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Terima kasih untuk perbuatan Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan. Terima kasih untuk tangan Tuhan yang hebat yang sudah menggenggam hidup kami. Kami dapat melewati semuanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Sucikan, kuduskan hidup kami Tuhan, untuk kami masuk di dalam ibadah kami hari ini. Layakkan kami, hati kami, biar berlimpah dengan syukur dan pujian kepada Tuhan. Tibakan umat-Mu yang lain di tempat ini dengan segala selamat. Kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati setiap pujian kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada
dan kasih karunia. Bagimulah pujian, syukur, hormat dan pengagungan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, keberadaan kami Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Tilik kerinduan kami umat-umat-Mu untuk memuji memuliakan Tuhan. Hadir di sama tengah kami Tuhan pagi ini. Agar kami boleh merasakan sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sukacita surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin acara ini mulai dari pertama, pertengahan sampai pada akhirnya ada di dalam hadirat dan kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan, mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara kekasih, masih dalam suasana Natal. Bapak Ibu mungkin yang tidak bersama kami ibadah kemarin, kami ucapkan selamat hari Natal. Sukacita kasih Tuhan jadi milik bagian kita semua. Kita akan memuji Tuhan pagi ini. Dia adalah gembala yang baik. Dia yang sudah menolong hidup kita semua. Kita angkat sama-sama pujian. Tuhan adalah gembalaku. Dia
Bapak Ibu Saudara kekasih, tentunya lagu ini menguatkan kita semua. Haleluya. Tuhan adalah gembala kita. Amin, amin. Dia yang membimbing kita, menyegarkan jiwa kita. Bahkan sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, Yes. Tuhan beserta kita Amin. di sana. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Haleluya. 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 Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, Pembebas umatnya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala raja. betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala. Sekali lagi, betapa hebat, hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala raja. Adalah kita. Haleluya, Kau ada dalam hatiku.
Haleluya. Saatnya tiba kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sukacita Tuhan masih ada di dalam hati kita, memenuhi seluruh hidup kita. Sebab hanya nama Yesus yang memampukan kita melalui semuanya. Lakukan pujian ini, hanya nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada jalan hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus,
namamu Tuhan. Hanya namamu yang memberikan kami kepastian. Pagi hari ini Tuhan, seberapa kami umat-Mu berada dalam kabar-Mu di tempat ini, masih dalam memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau sudah lahir dalam hati kami. Pagi ini kami ucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah kepadamu, untuk memuji dan membesarkan namamu. Terima kasih Tuhan, terima pujian kami. Karena kami tidak bisa berbuat sesuatu apapun tanpa Engkau menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Memberkati hamba-Mu yang sudah memimpin kami dalam puji-pujian Tuhan. Memberkati setiap yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Khususnya kami berdoa buat hamba-Mu sebentar yang akan berdiri di tempat ini. Memberikan kami firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap tutur katanya. Berkati lidahnya Tuhan, hati pikirannya Tuhan. Agar setiap firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan dapat tertanam baik di dalam hati pikiran kami. Boleh membawa kami lebih hari, lebih tekun, lebih taat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Siap hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah lahir dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Natal sekali lagi saya ucapkan kepada kita semua. Tuhan terus memberkati kita. Pagi ini di tengah-tengah kita ada Bapak Pendeta yang sebentar akan melayani kita dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya persilakan kepada hambanya untuk melayani kita. Haleluya. Selamat pagi dan selamat kita jumpa kembali dan selamat hari Natal. Hari ini kita berada pada tanggal 26 Desember. Tidak terasa waktu begitu cepat. Minggu terakhir kita memasuki tahun 2022. Dan sudah barang tentu bahwa gereja Tuhan akan mempersiapkan diri dalam menyongsong tahun 2022. Puji Tuhan saudara-saudara, saya juga berterima kasih kepada Gembala sekeluarga, bahkan Pendeta Max Kelem yang menjadi pendamping Ibu Gembala, juga sekaligus Bendahara Majelis Daerah Sulawesi Barat. Saya sangat berterima kasih. Memang saya sudah jadwalkan bahwa saya harus tahun baru bersama anak saya di Mamasa. Ya. Karena dengan kesibukan saya, kemarin pada tanggal 10 Desember saya berada di Makassar dengan Ketua Umum Majelis Pusat menghadiri undangan Sekretaris MD dalam perayaan Natal. Sudah itu saya dengan Pak Kapir Departemen Pembangunan Pedesaan Majelis Pusat Ketoraja mengadakan peletakan batu, ada 5 gereja dibantu. Sesudah itu saya terbang lagi ke Makassar, kami bisa di bandara. Saya terbang ke Lukbange karena Natal dan memang itu penting bagi saya. Semua jadwal Natal saya pending semua, saya tunda. Saya tidak hadiri, hanya satu-satunya di Luwuk karena bermasalah. Gerejanya dihentikan pembangunan gereja. Dan saya coba koordinasi dengan Kakanwil tingkat 1 Sulawesi Tengah. Dan puji Tuhan saudara-saudara, kemarin waktu Natal sudah memberikan solusi.
gereja itu dibangun kembali. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu hebat dan dahsyat luar biasa. Ya, saya berterima kasih hari ini saya berada di sini. Kalau saya tidak salah, saya beberapa kali hadir waktu masih hidup almarhum Om Kelem. Beliau dipanggil Tuhan, saya tidak ada di Jakarta karena memang saya punya status sekarang adalah membantu Majelis Pusat di hubungan eksternal. Karenanya acara di Bali, saya yang handle pemerintah presiden maupun menteri agama, maupun orang nomor 1 saudara kita, pemimpin Mesdestikal itu hadir, dan juga di Mukernas. Dan saya titip supaya saudara doakan bahwa pada tanggal 15, 16, 17 Maret tahun 2022 itu adalah musyawarah besar GPDI. Akan menentukan pemilihan-pemilihan yang pemimpin-pemimpin ke depan. Jadi saudara doakan, karenanya saya punya waktu begitu saya atur, karena habis tahun baru saya berangkat lagi di Jakarta karena menghadirkan juga presiden. Menghadirkan presiden, ketua DPR RI, maupun gubernur DKI, maupun menteri agama dan Ditjen itu semuanya. Supaya Tuhan berkati gereja kita di tahun 2022. Saudara-saudara, kalau saudara lolos dari COVID-19 itu adalah anugerah dan kasih Tuhan. Karenanya saya tadi menyanyikan pujian tadi bahwa Tuhan adalah tempat jawaban. Mengapa tempat jawaban? Karena Dia memberikan damai. Dan saya banyak kali ungkapkan perayaan Natal bahwa Natal prioritas itu adalah damai. Sebab damai itu adalah dambaan seluruh dunia. Mengapa harus kita dambakan damai? Dan itu adalah Natal namanya. Semua orang dambakan damai. Damai. Karena damai itu adalah salah satu memberi kenyamanan. Memberi kenyamanan. Karenanya hari ini saya memberikan tema khotbah saya. Milikilah damai dalam hidup saudara. Mari kita lihat Alkitab. Dalam Lukas, Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Untuk menghormati sabda Tuhan saya jemput kita semua bangkit berdiri. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Kalau saudara sudah dapat semua, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sampai di sini saya persilakan duduk kembali. Damai itu hanya berkenan kepada manusia yang berkenan di hati Tuhan. Mengapa kita perlu damai? Karena damai itu telah dikerjakan oleh Yesus Kristus pada 2000 tahun yang silam. Manusia penuh ketakutan. Manusia penuh kekhawatiran. Manusia tidak tahu arah ke depan. Karenanya saya kutip khotbahnya Ketua Umum Majelis Pusat di Daya waktu hari Natal, Sekretaris MD Sulawesi Selatan. Bahwa orang yang melakukan firman Allah adalah orang yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Orang yang melakukan firman Allah adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Mengapa? Sebab Tuhan itu konsisten dengan janjinya. Tuhan itu konsekuen dengan janjinya. Dan damai sejahtera ini direstorasi kelahiran Yesus pada 2000 tahun yang silam. Karenanya di dalam suasana perayaan Natal prioritas yang saudara harus tangkap itu adalah damai yang akan menggeser semua kebencian, kekhawatiran dalam hidup saudara. Itu yang paling prinsip di dalam hidup kita.
Walaupun Anda siapkan kue berapa ratus toples di meja, kalau saudara tidak punya damai susah. Saudara gundah gulana di dalam hidup ini. Ini di mana-mana saya terjadi. Suasana Natal kok ada baku-baku marah. Kok ada baku-baku benci. HP yang dikasih Tuhan bukan memberikan berkat kepada orang lain, tapi maki-maki orang. Di sini kan tidak ada ya. Di sini tidak ada. Saya punya HP kecil itu di meja. Itu lebih saya amankan dibanding HP ini yang saya pakai. Mengapa? Sebab HP saya yang kecil itu bendahara umum majelis pusat, dia bilang HP-nya Pak Herson itu murah, hanya 100.000 lebih. Tapi kalau dia komunikasi ledakannya besar dibanding orang punya HP mahal tapi hanya pakai baaksi. Ini bendahara umum yang bicara, bukan saya. Bendahara umum. Saudara, mengapa? HP yang Tuhan titip murah atau mahal, komunikasi itu penting untuk memberkati banyak orang. Amin. Begitu Anda lepaskan berkat itu, Anda sudah memberikan damai kepada mereka. Mengapa? Karena damai itu, hal yang kedua itu mempunyai pengaruh yang besar. Keteladanan yang besar. Sangat berpengaruh dalam hidup ini. Kalau keluarga orang Kristen memiliki kedamaian, itu sudah menjadi panutan. Dari melihat saja keluarga ini, tetangga saya tidak pernah kita dengar keratakan, tidak pernah saya marah-marah. Selalu dia menciptakan salah satu kasih yang luar biasa. Tanpa disadari, saudara sudah memiliki satu pengaruh yang besar. Karenanya damai ini yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Bagi setiap orang yang berkenan di hati Tuhan, itu pasti dia akan tampil beda dengan orang-orang yang tidak punya damai. Ya. Saudara-saudara, dengan adanya COVID-19 ini banyak orang yang penuh kekhawatiran. Banyak orang yang penuh ketakutan. Mengapa? Karena mereka takut dengan adanya COVID-19 ini, sisa ibadah lewat virtual. Syukur di Natal ini sudah ada orang yang ibadah tatap muka. Tapi pada tahun yang lalu, semua gereja hanya khotbah saja lewat virtual. Tapi saya banyak katakan kepada sidang jemaat umat Tuhan. Walaupun Anda duduk di rumah, mendengarkan khotbah secara virtual, ikuti aturan pemerintah, pakai masker, ukur jarak, cuci tangan. Karena kita harus tunduk kepada pemerintah. Tapi itu tidak akan menggeser tentang imanmu. Imanmu harus produktif, bergantung kepada Tuhan. Maka semua ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan saudara, dia akan digeser dengan damai sejahtera yang akan muncul dalam hidup saudara. Itu akan membuat saudara semangat. Saudara tidak akan selalu fokus kepada pandangan-pandangan manusia yang salah, tetapi Anda fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber damai sejahtera yang saudara miliki dan saya. Siapa orang tidak takut sekarang dengan COVID-19? Waktu Jakarta itu zona hitam, staf semua majelis pusat ngomong sama saya, Om Jangkuton hati-hati. Di mana posisinya Om Jangkuton? Saya bilang saya di Kementerian Agama. Surat, hati-hati. Tapi saya percaya sungguh, sehelai rambut tidak akan gugur kalau belum seizin Tuhan. Hidup saya dan saudara ada dalam pengendalian sistem Tuhan. Karenanya hidup ini membutuhkan kedamaian, ketenangan. Dan kalau saudara memiliki ketenangan dalam hidup saudara, semua pasti saudara jalani dengan faktor kehidupan yang enjoy. Tapi kalau saudara gundah gulana, kacau balau, saudara datang di dalam ibadah ada masalah, saudara tidak fokuskan kepada Tuhan, pulang dengan masalah, itu bukan salahnya gembala. Tapi adalah salah kita sendiri. Mengapa? Sebab kita tidak fokus kepada Tuhan.
Minta damai dari Tuhan. Siapa orang yang tidak khawatir? Siapa orang yang tidak ada masalah? Semua orang punya pergumulan. Tetapi untuk saudara fokus dengan Tuhan, minta kedamaian dari Tuhan. Itulah berita Natal. Yang Tuhan robah kehidupan manusia yang tidak berkenan di hati Tuhan. Yang Tuhan robah status manusia. Pada 2000 yang silam Tuhan lahir. Kandang yang terhina itu menjadi sorotan dunia. Dia ubah oleh Tuhan. Kemuliaan Allah bersinar. Tempat yang hina Tuhan ubah jadi kemuliaan. Sama dengan hidup saudara dan saya. Kalau ada kemuliaan, damai sejahtera turun dalam hidup saudara, saudara pasti tampil beda. Ibadahmu pun, kesetiaanmu dengan Tuhan pasti beda. Pengorbanan saja saudara pasti berbeda. Karena kekristenan itu kita harus punya konsisten dan komitmen dengan Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Dijelaskan di situ bahwa berbahagialah orang yang menjadi pembawa damai karena dia disebut sebagai anak-anak Allah. Itu yang saya katakan tadi bahwa damai itu mengandung unsur pengaruh. Begitu saudara ada damai, saudara akan bawa damai kepada orang lain. Itu saudara sudah mampu menciptakan kolaborasi. Jadi ada istilah saya 4C. Gereja yang memiliki kualitas rohani itu dia punya pengaruh yang sangat kuat. Pertama-tama di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat ke-9 tadi, dia menciptakan kolaborasi. Ya. Kedua, dia menciptakan kreatif. Dia menciptakan komunikasi yang bagus. Yang keempat, dia memiliki skill pengetahuan yang luar biasa dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Dia tidak akan digoyang dengan situasi apapun. Dia akan menjadi pembawa damai dan itu adalah ciri-ciri gereja yang dewasa. Ciri-ciri anak Tuhan yang menjadi contoh. Dia selalu menciptakan kolaborasi punya pembawa damai dan saya pastikan kalau ada 10 gereja yang ada di sini, anak Tuhan yang ada di sini menjadi pembawa damai, saya perlahan percaya Tuhan akan pakai dimanapun dia berada. Sekarang orang lebih mudah menghembuskan hoaks dibanding menghembuskan damai. Mengapa? Sebab dia tidak pernah memiliki damai. Damai. Saya saudara-saudara. Kalau saudara mengundang pejabat negara itu biasa. Tapi kalau saudara menghadirkan orang-orang pemimpin agama itu tidak gampang. Mengapa tidak gampang? Itu dibutuhkan adalah komunikasi yang memiliki kedamaian yang bagus. Di luar itu tidak akan bisa. Tapi puji Tuhan saudara-saudara. Mukernas baru-baru ini di Jakarta. Bahwa Tuhan itu lakukan mujizat. Yang tadinya peserta dibatasi. Tapi ternyata juga peserta itu kurang lebih 1.000 orang. Tuhan lindungi juga. Ada camat, ketua tim gugus kesehatan hadir. Bahkan staf khusus presiden, Alik Mutar Nabaling, tenaga utama presiden hadir. Itu peserta banyak. Saya pikir-pikir jangan sampai ada COVID lagi masuk di sini, tapi memang panitia sudah doakan semua lokasi itu. Tuhan tolong jamah, pagari lokasi ini tidak ada indikasi-indikasi COVID-19 masuk di tubuh. Setiap hamba-hamba Tuhan yang masuk, puji Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Mengapa? Karena kapan kita memiliki salah satu kedamaian, kenyamanan, maka itu adalah ciri bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu lebih baik. Doanya pun diterima oleh Tuhan. Coba hatimu tidak pernah tenang, pikiranmu tidak pernah tenang, saudara gelisah, khawatir. Lalu saudara menyampaikan kepada Tuhan. Saudara-saudara, doa saudara diterima oleh Tuhan adalah memiliki hati yang tenang.
Dan hati yang tenang memiliki kedamaian itu identik dengan sukacita. Dan orang yang bersukacita hanya orang yang memiliki damai. Karena damai ini mahal sekali. Mengapa setan itu mudah rekayasa saudara, dia rampas tentang kedamaian? Karena damai itu mahal. Dikerjakan oleh Yesus pada 2000 tahun yang silam. Yang tadinya ke saudara tidak ada arti, saya tidak ada arti. Masa depan saudara kelam kabut. Tapi begitu kelahiran Yesus, tapi saudara tidak hanya sampai kepada kelahiran Yesus. Kita akan peringati lagi pada bulan April tentang Paskah. Kematian Yesus, pengorbanan Yesus. Maka saya terlalu percaya bahwa itulah keuntungan orang percaya memiliki kedamaian yang luar biasa. Kalau tanpa pengorbanan Yesus di atas Kalpari, maka kelahiran Yesus tidak ada arti. Karenanya kita peringati puncak daripada kelahiran Yesus adalah pengorbanan Yesus di atas Kalpari. Kuasanya itu luar biasa. Sehingga setiap orang percaya katakan kepada Tuhan, sembuhkan penyakit saya, pasti sembuh. Mengapa saya katakan bahwa saudara sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus? Saudara memiliki otoritas yang luar biasa. Saudara memiliki hak untuk meminta sesuatu dari Tuhan. Saya waktu beberapa tahun yang silam ke Singapura, ada konferensi doa Asia waktu itu. Ya. Dan saya mampir di gerejanya Pastor James Lee di Singapura. Gerejanya itu 10 tingkat itu gerejanya. Di bawah restoran. Semua makanan ada di situ. Wah, luar biasa. Dia cerita kepada saya, Pastor Herson, jemaat saya dulu sebelum mereka berubah mindset mereka, itu saya sibuk. Dia bilang, sedikit saya harus kunjungi jemaat, doakan orang sakit. Ya sedikit lagi syukuran saya pergi. Tapi berubah dia bilang mindset. Saya sisa menerima telepon kesaksian jemaat. Bahwa Pak Gembala, saya sudah menerima kesembuhan hari ini. Benar kata Gembala. Bahwa kita adalah tebusan darah Yesus Kristus. Dan darah Yesus Kristus itu berkuasa dalam hidup ini. Bukan hanya pastor yang ditebus oleh darah Yesus. Tapi kami jemaat semua umat manusia ditebus oleh darah Yesus Kristus. Sehingga saya juga sebagai tebusan darah Kristus berhak untuk tumpang tangan orang sakit pasti sembuh. Kalau dulu dia bilang tidak. Harus gembala semua. Kita bilang pastor sama juga dengan jemaat saya dulu. Hanya sakit flu-flu saja. Pak Gembala saya sakit tidak bisa masuk gereja. Saya harus pergi kunjungi. Kalau saya tidak kunjungi, itu masalah besar. Sudah jadi masalah besar kalau tidak dikunjungi. Ini Gembala sudah membeda-bedakan. Nah di sini tidak ada ya. Sulawesi Tengah itu banyak. Karena saya mantan majelis daerah Sulawesi Tengah. Saya tahu persis itu bermasalah. Karena dia bilang belum berubah mindset. Tapi begitu berubah mindset mereka, dia tahu bahwa mereka punya otoritas yang luar biasa. Yang tumpang tangan itu orang sakit bukan hanya pendeta-pendeta atau gembala. Pembantu-pembantu ibu rumah tangga pun tumpang tangan orang sakit pasti sembuh. Sebab dia adalah tebusan darah Yesus Kristus.
Nah kalau saudara ada darah Yesus Kristus, saudara bukan nanti di dalam gereja baru saudara berdoa kepada Tuhan. Tetapi saya percaya di dalam rumah pun saudara bangun mesbah doa dan saudara katakan tidak ada virus corona yang masuk dalam tubuh saya sebab tubuh saya adalah bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus, ada otoritas di dalam diri saudara dan saya sehingga saudara percaya sungguh bahwa Tuhan akan lindungi saya dan berkati saya. Hal yang ketiga, bahwa memiliki damai itu adalah orang yang memiliki konsisten dengan Tuhan. Setiap benih firman Allah yang dilepaskan dia akan memberikan respect terhadap firman. Karena iman itu harus ada tindak lanjut iman itu. Iman itu harus ada tindakan. Begitu Anda menerima firman maka imanmu itu akan pasti bertumbuh. Sebab iman itu bertumbuh dari berita Injil. Satu contoh kalau kita lihat dalam Alkitab, ya. Daniel pasal yang ketiga di situ. Ya, saya akan segera akhiri khotbah saya. Daniel pasal yang ketiga itu Sadrak, Mesak dan Abednego itu di situasi yang sulit. Tapi karena mereka memiliki damai yang dari Tuhan Yesus Kristus, tidak goyang dengan ancaman Raja Nebukadnezar. Kalau saudara lihat di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga itu, tidak goyang mereka. Raja Nebukadnezar membangun patung yang begitu tinggi, tingginya 60 hasta, lebarnya 60 hasta. Lalu begitu selesai bangunan patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, dia terus panggil para bupati, gubernur, menteri. Dan dia titahkan semua orang harus menyembah patung yang Raja Nebukadnezar dirikan itu. Tapi kalau saudara lihat cerita Sadrak, Mesak dan Abednego itu tidak pernah goyang dengan situasi apapun. Biasa orang itu goyang karena tidak ada damai yang menguasai memerintah dalam hati. Itu kita harus akui secara jujur. Apa yang terjadi saudara-saudara? Raja Nebukadnezar tahu, masuk informasi. Karena memang di zaman Raja Nebukadnezar itu hoaxnya itu luar biasa. Saling menjatuhkan. Bahkan di zaman pun sekarang ini pun lebih orang sebarkan hoax, berita-berita yang tidak bagus dibanding dia memfokuskan hidupnya dengan Tuhan. Sama dengan di zaman Raja Nebukadnezar. Sadrak, Mesak dan Abednego disampaikan kepada Raja Nebukadnezar bahwa mereka tidak menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Maka dipanggillah Sadrak, Mesak dan Abednego. Ditanya kepada mereka, betulkah kamu tidak menyembah patung emas yang aku dirikan? Apa kata Sadrak, Mesak dan Abednego? Dia bilang, Tuanku Raja, kami tidak perlu menjawab. Percuma kami menjawab. Karena Allah kami sanggup melepaskan kami dari perapian Tuanku. Dan ada kata dia bilang Allah kami tidak sanggup melepaskan kami dari perapian Tuanku Raja. Dengar Raja. Sekali kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku Raja dirikan. Ini orang Kristen yang konsisten dan konsekuen dengan firman Allah. Apa yang terjadi? Geramlah Raja Nebukadnezar. Ada dua risiko yang dihadapi Sadrak, Mesak dan Abednego. Risiko yang pertama adalah jabatan mereka akan dicopot dari zaman Raja Nebukadnezar. Yang risiko yang kedua mereka dilemparkan di laut api yang sudah dipanaskan 7 kali lipat daripada yang biasa. Kita sekarang di zaman sekarang itu hanya COVID-19 yang sudah menelan waktu sudah hampir 2 tahun. Hanya COVID-19 saja orang sudah ketakutan sekarang. Bahkan di hutan pun di tempat di suku terasing diumumkan gembala datang ibadat, mereka tidak ibadah lagi. Karena hanya diprovokasi ketakutan COVID-19 ini berbahaya sekali. Mereka tidak beribadah, kosong gereja. Kalau di zaman Sadrak, Mesak dan Abednego itu situasi yang sulit. Sekarang kita hanya ikuti saja protokol gugus kesehatan, pakai masker, ukur jarak, cuci tangan, habis perkara.
Tapi di zaman Sadrak Mesak itu adalah zaman yang paling sulit. Tapi karena dia beriman kepada Tuhan dan memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan, dan hati dan pikirannya dan imannya dikendalikan oleh damai sejahtera itu, sehingga mereka tidak akan goyang dengan situasi apapun. Dan ini adalah Kristen-Kristen yang memiliki kualitas iman yang hebat, konsisten dengan firman Allah, tidak ikut-ikutan, bukan hanya terdaftar dalam satu organisasi, tapi dia percaya sungguh, dia fokus dengan Tuhan, sebab dia tahu yang mengatur semua sistem dalam hidup ini maupun hidup sekarang di masa akan datang adalah Tuhan yang atur. Jangan takut itu. Waktu meninggal istri saya waktu itu berada di Luwuk. Disampaikan oleh kakak ipar saya, dia bilang, Harsun sudah meninggal istri, saya berangkat, terbang. Saya dari Luwuk ke Palu transip, karena itu waktu itu Makassar zona hitam. Saudara bayangkan, itu batik air dari Palu waktu saya transip, itu hanya 7 orang. Tidak berani orang keluar, karena zona merah. Begitu juga dikasih tahu oleh kakak ipar saya, dia bilang, cepat Pak Herson, kalau tidak akan lagi Riki untuk dimakankan istrimu. Karena mama saya itu zona merah, kita bilang jangan coba-coba kamu makamkan. Kalau belum ada saya, jangan coba-coba kamu makamkan. Jangan coba-coba saya bilang, biar keluarga pun jangan coba-coba. Dan jangan bikin peti jenazah di Mamasa. Saya harus beli peti jenazah di Makassar. Saya bilang, Tuhan tolong, lindungi saya, buka jalan. Saudara-saudara, begitu mulusnya dengan Tuhan. Benar-benar Tuhan itu luar biasa. Kalau saudara bisa lolos dari COVID-19, itu bukan kekuatan saudara dan saya. Hanya kekuatan Tuhan yang luar biasa. Karenanya saudara menepaki tahun 2022, miliki damai sejahtera itu. Miliki itu yang akan memerintah dalam hidup saudara dan saya. Tanpa ada damai dalam hidup saudara, saudara akan gelisah. Sebab kita memasuki tahun 2022 bukan seenaknya saja, tapi tantangan semakin hebat kita hadapi. Tapi kalau saudara fokuskan hidupmu dengan Tuhan, saya terlalu percaya Tuhan akan kendalikan hidup saudara. Dengan cara Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan apa yang terjadi? Sadrak Mesak. Begitu Raja Nebukadnezar itu marah, dia suruh para pasukan lemparkan mereka ke laut api. Dan yang membuat Raja Nebukadnezar terkejut, tadinya hanya 3 orang dia lihat di laut api, kok ada 4 orang yang menarik di tengah-tengah badai. Luar biasa. Saudara-saudara, dan apa yang terjadi? Begitu Raja Nebukadnezar melihat, dan semua tentunya para bupati, para menteri yang betul-betul melihat Sadrak, Mesak dan Abednego itu dibuang di laut api itu. Ada 4 orang yang menarik di tengah-tengah badai, maka dipanggil kembali Sadrak, Mesak dan Abednego. Begitu dipanggil, dicium tidak ada aroma api apa-apa kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Raja Nebukadnezar bertobat. Dia buat lagi surat pemberitahuan kepada orang banyak. Dia bilang, harus menyembah Allahnya Sadrak dan Allahnya Mesak, Abednego. Karena Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego adalah Allah pencipta langit dan bumi. Kalau kamu tidak menyembah Allahnya Sadrak dan Allahnya Abednego, kamu akan dipenggal kepalamu. Berubah. Ini gereja yang konsekuen dengan Tuhan. Tuhan pasti promosikan. Tuhan jadikan kita menjadi berkat. Dan apa yang terjadi? Jabatan dari Sadrak, Mesak dan Abednego dinaikkan oleh Raja Nebukadnezar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia adalah Tuhan kita yang hebat.
Dia konsisten dengan iman. Dia tidak ragu mengimani kepada Tuhan. Gelombang badai, masalah yang dihadapi, dia tidak takut. Dia tahu Tuhan adalah tempat jawaban dalam hidup saya. Dia yang memberikan damai dalam hidupku. Apapun masalah saya, pergumulan saya, Allahku lebih besar dari segala pergumulan masalah saya. Karenanya saudara bangun komitmen sebelum menyeberangi tahun 2021 ini. Saudara bangun komitmen dengan Tuhan. Tuhan tolong saya. Rubahkan hidup saya. Mungkin tahun 2021 saya tidak terlalu jujur setia kepada Tuhan. Tapi saya punya komitmen dengan Tuhan. 2022 saya bangun komitmen dengan Tuhan. Tuhan berkati saya. Dan saya akan lakukan konsekuen dalam firman Tuhan. Tuhan promosikan saya. Dan Tuhan pasti berkati saudara. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan selalu konsisten dan konsekuen dalam janjinya. Saya percaya jemaat yang ada di sini siap diberkati oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Kita yang angkat pujian, dia jamah segenap hidupku. Haleluya Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan punya rancangan dalam gereja ini. Tuhan ajaib dan luar biasa Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan saudara. Tuhan kita adalah tempat jawaban hidup kita. Miliki damai Natal dalam hidup saudara. Buka hati saudara, Yesus lahir dalam hidup saudara. Saya percaya apa pergumulan saudara, masalah saudara, Tuhan akan buat damai yang dari Tuhan akan memerintah dalam hati saudara, pikiran saudara. Dia adalah tempat jawaban dalam hidup saudara. Dia jamah segenap hidup. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Yesus. Dia akan memberikan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Angkat kedua belah tangan saudara. Apa pergumulan permasalahan saudara? Natal adalah damai, prioritas utama. Kalau Tuhan jamah dalam hidup saudara, maka damai sejahtera akan memerintah dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Engkaulah kami yang luar biasa. Miliki damai dari Tuhan dalam hati saudara dan saya. Pasti berubah. Haleluya. Yesus, Engkau adalah Allah kami yang mampu memberikan damai dalam hidup kami. Dia jamah. Haleluya. Yesus, Engkau luar biasa.
telah menjadi kerinduan kami Tuhan. Mari Engkau jamah hidup kami yang datang dengan berbagai pergumulan, sakit, penyakit. Engkau jamah dalam nama Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera menjadi milik kami. Itulah berita Natal dalam hidup kami Tuhan. Berita Natal yang sesungguhnya adalah damai sejahtera yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, buat kasih karunia-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Tuhan, Engkau lihat umat-umat-Mu yang ada di sini. Dalam suasana perayaan Natal kami hari ini di tanggal 26 Desember. Mari Tuhan Engkau jamah hidup kami. Engkau memberikan damai dalam hidup kami. Damai sejahtera-Mu memerintah akal dan pikiran kami. Sehingga kami tidak akan gundah gulana dalam hidup ini. Kami tidak akan khawatir, kami tidak akan takut. Tetapi iman kami fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Fokus kepada Engkau. Karena hanya Engkaulah tempat jawaban dalam hidup kami. Engkau cabut semua kekuatan dalam hidup kami. Dan kami lepaskan damai sejahtera hari ini. Dalam nama Yesus Kristus menjadi milik kami. Dan itulah berita Natal dalam hidup kami. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi rema dalam setiap pribadi kami. Sehingga kami sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sangat beruntung memiliki Yesus yang luar biasa. Sangat bahagia memiliki Yesus tempat jawaban hidup kami. Sebagai Gembala yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari Tuhan Engkau lindungi, berkati sidang jemaat-Mu yang ada di sini. Hamba-Mu sekeluarga berkati Tuhan. Engkau lakukan hal-hal yang luar biasa dalam gereja ini. Jadikan umat-Mu menjadi contoh teladan bagi orang lain. Sehingga gereja ini semakin maju dan berkembang. Untuk hormat kemuliaan kebesaran Tuhan. Kami percaya sungguh Tuhan. Lindungi pekerjaan Tuhan yang ada di sini. Engkau pagari umat-umat-Mu dalam usaha mereka. Baik yang duduk di birokrasi pemerintahan, bisnismen, swasta, Tuhan berkati. Tidak ada virus corona yang masuk dalam tubuh kami. Sebab tubuh kami adalah Bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Kami tolak semua virus-virus yang masuk dalam tubuh kami. Dalam nama Yesus Kristus. Ada otoritas Tuhan yang muncul dalam hidup kami. Sehingga kami percaya sungguh Tuhan akan melindungi kami. Mulai sekarang sampai selama-lama. Terima kasih Tuhan. Kami percaya yang sakit Engkau sudah jamah, sudah sembuh. Yang lemah Engkau sudah kuatkan. Yang susah Engkau sudah hiburkan. Yang membutuhkan jawaban-jawaban Engkau sudah jawab. Damai sejahtera melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Pekerjaan selanjutnya kami serahkan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua atas pemberitaan firman Tuhan, terlebih hamba-Nya yang sudah menjadi saluran berkat pemberitaan firman bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita akan memberikan korban persembahan, dan bagi saudara-saudara yang bertugas untuk menjalankan kolekte kami persilahkan. Kita angkat pujian berlimpah sukacita di hati. Aku bersyukur
menyampaikan warta sepekan dan kami persilakan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kita selama sepekan. Hari Kamis pukul 6 sore, latihan ibadah raya pertama. Hari Minggu pukul setengah 9 pagi, ibadah raya pertama. Pukul setengah 11 siang, latihan ibadah raya kedua. Dan pukul setengah 7 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan kebaktian tahun baru 1 Januari. Pemimpin pujian Ibu Gloria Kailem. Musik oleh tim musik. Singers Bapak Otniel Amba dan Ibu Yohana Medi. Rebana Vanessa, Erin dan Clara. Multimedia Vena dan Tere. Kolektan Ibu Mulawati Amba dan Ibu Erni Mosialo. Aser Bapak dan Ibu Binton Sihombing. Jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Saudari Desi Kailem. Musik oleh tim musik. Singers Ibu Mulyana Alpein dan Ibu Olive Sibueya. Rebana, Ein, Vena dan Tere. Multimedia Vanessa dan Clara. Kolektan Bapak Daniel Siahaan dan Bapak Medi. Aser Bapak dan Ibu Immanuel Sondak. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Bapak Musa 1. Musik oleh tim musik. Singers hamba Tuhan Sofianti dan Bapak Petrus. Rebana, Clara, Fani dan Vanessa. Multimedia Tere dan Vena. Kolektan Ibu Desi Musa dan Ibu Limbong Petrus. Aser hamba Tuhan George. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawalah pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Dan jangan lupa untuk mengajak keluarga, sahabat, dan handai taulan mengikuti kebaktian tahun baru 1 Januari pukul 9 pagi. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan rangkaian kegiatan kita sepekan ini dan ada tambahan. Tanggal 31 Desember adalah penutupan tahun, jadi kalau 1 Januari 2021 kita sudah mulai bersama dengan Tuhan dalam doa, dalam ibadah kita. Demikian pun 31 Desember 2021 ini kita akan akhiri bersama dengan Tuhan dan kita akan ibadah jam 7 malam dipercepat. Kalau beberapa tahun yang lalu jam 8, nah ini kita percepat di jam 7 malam
tanggal 31 Desember kita akan beribadah. Dan tanggal 1 Januari 2022 kita kumpul di tempat ini bersama-sama untuk beribadah mengawali tahun 2022. Tuhan memberkati kita semua, kiranya kekuatan, kesehatan Tuhan limpahkan bagi kita semua, sehingga di akhir tahun kita boleh dapat bersama-sama beribadah, maupun di awal tahun 2022 pun kita memulai bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Hesron Jangkuton yang sudah melayani kebenaran firman Tuhan. Biarlah damai Natal, damai sejahtera yang daripada Tuhan terus melimpah dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan, bahkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Sebentar malam Bapak Pendeta Hesron akan melayani kita dalam ibadah yang kedua. Jemaat yang berkesempatan hadir, saya ajak kita untuk sama-sama kita akan diberkati oleh Tuhan. Minggu terakhir, minggu ke-52 tahun 2021 ini. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan saya kembalikan kepada WL. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita angkat pujian Kau Allah yang Kudus. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah kami yang luar biasa. Selalu memperhatikan kami, selalu memberi kesehatan kami, selalu memberikan umur panjang kami.
pada hari ini kami boleh berada di sini. Kami selalu percaya damai sejahtera akan memerintah akal dan pikiran kami. Sehingga kami berjalan menurut kehendak Tuhan. Berkati jemaat yang ada di sini Tuhan. Engkau selalu ambil alih setiap tugas-tugas mereka, pekerjaan mereka. Maupun sebagai birokrasi yang duduk di birokrasi pemerintahan, swasta, usahawan lain, guru, pegawai dan aparat negara. Tuhan tolong lindungi, berkati, dan seluruh tugas-tugas lain Tuhan Engkau kendalikan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Berkati pelayanan sebentar malam, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Tuhan tolong lindungi umat-umat-Mu. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus akan mengendalikan seluruh hidup kami. Sehingga kami bersama-sama memuji, menyembah dan Engkau. Karena hanya Engkau-lah Allah kami yang luar biasa. Berkati bangsa dan negara Tuhan. Tolonglah pemerintah kami mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Kerja sampai ke tingkat Gubernur, Wali Kota, sampai kepada lurah, kepala desa, pelosok sekalipun. Beri hati yang jujur dalam memimpin bangsa ini. Agar benar-benar lebih mereka kepentingan umum dari kepentingan pribadi. Sehingga bangsa ini adalah bangsa yang sangat diberkati Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan, besarkan. Berkati gereja ini, hamba-Mu sekeluarga dan pendeta Max, keluarga yang mendampingi Ibu Gembala. Tuhan tolong pakai dan seluruh jemaat di sini Tuhan berkati. Sehingga apa yang kami capai di tahun ini dan tahun yang akan datang benar-benar hanya untuk hormat, kemuliaan, kebesaran Tuhan. Karena hanya Engkau-lah Allah kami yang ajaib dan luar biasa, yang menjadi andalan kami setiap saat. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu Allah sudah dengar doa kami. Mari angkat kedua belah tangan kita akhiri ibadah ini. Kekasih-kekasihku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah, rahmat dari Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih sayang persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini. Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Kami tamatkan ibadah hari ini mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami bersama. Saya katakan Amin. Selamat Natal hari kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.